Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu kelima sesudah Paskah. Keluarga adalah tempat di mana kita bertumbuh, berkembang, dan berbagi. Kita bisa mendapat kehangatan dan juga rasa aman dalam sebuah keluarga. Hal itu dapat terjadi apabila tiap anggota dalam keluarga selalu mengandalkan Tuhan dan saling mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan pada kita. Mari kita selidiki hati, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai nahkoda dalam keluarga, dan apakah kita juga selalu setia padanya dengan melakukan perintah dan ajarannya? Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri, mari dengan hati bersyukur, muliakan Tuhan Allah. Pada di mute semua. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami Jemaat GPIB Nazaret Jakarta akan beribadah bersama melalui media Zoom meeting. Hadirlah ya Tuhan dan pimpinlah ibadah kami ini agar dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 100 dibacakan oleh perwakilan jemaat keluarga Bultom Watimena. Nggak boleh ke situ, orang lagi ibadah. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba-gembala. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Dari keluarga Latum Herisa Mandang. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Kami bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mona tuh dia ada di sini. Saudara-saudara jemaat GPIB Nazaret yang Tuhan Yesus kasihi. Malam ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami siap menerima sabda-Mu. Tuntunlah hamba-Mu dan jemaat-Mu di rumah masing-masing melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi pelajaran dan didikan yang berharga ketika kami menjalani hidup ini, baik pribadi maupun keluarga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak sekalian, firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Hosea. Hosea pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Hosea 3 ayat 1-5 yang berbunyi, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shekel perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian pembacaan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin pernah kita mendengar ada pepatah yang berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Ya, sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mendengar pepatah itu karena sudah sering dari sejak kita kecil sampai sekarang sering kita dengar. Air susu dibalas dengan air tuba. Artinya perbuatan baik kepada seseorang dibalas dengan perbuatan jahat. Nah, pepatah ini bisa juga kita kenakan kepada Allah
dalam persekutuan dengan umatnya Israel. Kurang apa bangsa ini dikasihi oleh Tuhan? Kurang apa? Tuhan sudah menyertai mereka dari Mesir, melewati perjalanan yang begitu penuh rintangan. Pada saat mereka tidak ada makan, Tuhan kasih mana. Pada saat mereka tidak ada air, Tuhan memberikan mereka air dengan cara yang luar biasa. Air bisa keluar dari batu karang. Banyak kasih, banyak berkat yang bangsa ini alami. Tetapi apa balasan mereka pada Tuhan? Ya, ternyata mereka seringkali menyakiti hati Tuhan. Mereka menyembah berhala. Siapa sih Bapak Ibu yang mau didoakan? Ya. Satu saja tidak habis, apalagi harus dua. Tapi itulah yang dilakukan umat Allah, Israel, terhadap Tuhan. Sehingga tibalah saatnya Tuhan harus merubah mereka. Tuhan merubah mereka dengan cara Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita berpikir, kok cara yang ditempuh oleh Tuhan begini ya? Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Firman Tuhan kalau kita ikuti ibadah Minggu, ya, ibadah Minggu kemarin, tanggal 2 Mei, di situ kita lihat, ya, kita lihat di bacaan Hosea pertama, Tuhan justru berkata kepada Nabi Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Biasanya bangsa Israel kalau mau menikah, ya, memilih istri dari orang sebangsanya. Tetapi kali ini justru seorang nabi, seorang yang dipakai Allah, justru disuruh menikah dengan perempuan sundal. Inilah cara yang ditempuh oleh Tuhan untuk memberi kritik kepada umatnya, untuk merubah cara hidup mereka yang sudah menyakiti hati Tuhan. Lalu Hosea kawin dengan perempuan sundal yang bernama Gomer. Lahirlah 3 orang anak, Yesreel, Loruhama, dan Lohami. Disebut anak-anak sundal. Kalau sebagai manusia biasa kita bertanya, kok begitu cara yang ditempuh oleh Tuhan? Ya itulah cara Tuhan. Tuhan memakai cara itu untuk mengkritik dan mau merubah kehidupan Israel. Umat yang sangat dikasihi. Kali ini dalam bacaan kita, Bapak Ibu tadi lihat, ya, Hosea pasal 3. Hosea malah disuruh pergi lagi, kawin dengan cari perempuan-perempuan sundal yang lain. Saya bacakan ayat pertama, kita dengar bersama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi. Jadi ada penekanannya lagi. Jadi Tuhan menyuruh cari lagi perempuan sundal. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinar. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain.
dan menyukai kue kismis. Kue kismis ini kue yang sangat digemari, lezat. Ini mau menggambarkan Israel yang senang kue-kue. Nah, ini gambaran untuk perempuan-perempuan sundal. Pergi cari lagi. Pertanyaan kita, berarti selain Gomer, ada perempuan lain lagi. Ternyata kita tidak menemukan itu dalam bacaan kita. Berarti hanya satu saja, yaitu Gomer. Namun untuk itu, Nabi Hosea harus menebus dia. Saudara lihat itu di ayat 2. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Jadi Hosea menebus Gomer lagi. Padahal dia sudah dengan laki-laki yang lain. Pelan banget, Dek. Tetapi dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kasih, Hosea mau menebus dia lagi, mengambil dia lagi sebagai istrinya, kemudian memberi waktu untuk berdiam diri. Kita lihat itu di dalam ayat 3. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Semua ini mau menunjukkan kepada Israel. Jadi cara Tuhan merubah Israel itu dengan memakai Nabi Hosea dan keluarganya. Supaya keluarganya ini mau menampakkan inilah kehidupan Israel. Bangsa yang begitu dia cintai. Umat yang dia sayangi. Dan kasih sayangnya tidak pernah berhenti kepada mereka. Dikatakan dalam ayat 4, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Nah, itulah cara Tuhan merubah bangsanya dengan memakai cara hidup keluarga Hosea. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada akhirnya kasih setia Tuhan senantiasa ada kepada bangsa ini. Itu kita lihat dari ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Jadi kita lihat, walaupun Allah marah, Tuhan sangat marah, tetapi di balik itu ada kasih, ada pengampunan yang diberikan kepada umatnya. Dan Allah mau supaya umatnya kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Nazaret, itulah sedikit penjelasan bagi kita. Nah, ini kita perlu sambil dialog begitu ya, supaya tidak kaku. Karena saya berhadapan dengan layar komputer, Bapak Ibu juga begitu. Nah, ini kita perlu ada semacam dialog. Satu hal yang kita mau garis bawahi dari Nabi Hosea. Hebat banget orang ini. Sudah disakiti oleh Gomer. Gomer pergi dengan orang lain. Tapi dia justru mau menebus Gomer lagi, istrinya lagi. Kembali lagi, bertapa dulu, merenung lagi. Nah, hebat Hosea. Pertanyaannya adalah,
Bapak Ibu, khususnya kita laki-laki nih, bapak-bapak nih, ya. Ini khusus pertanyaan ini untuk bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kita diperlakukan seperti itu oleh istri kita, ya, dan kita sudah tahu persis pertanyaannya, apakah mau diterima lagi atau ceraikan saja? Nah, ini saya butuh komen dari bapak-bapak. Nanti ada untuk ibu-ibu lagi. Sekarang bapak-bapak dulu. Bapak-bapak silakan supaya kita bisa aktif sedikit daripada kita cuma dengarin aja begini. Mana bapak-bapak? Bapak-bapak, kalau satu ketika kita diperlakukan seperti itu, pilihannya ada dua. Mau terima kembali kah? Mau mengampuni kah? Atau kita memilih? Ceraikan saja. Pulangkan saja aku pada ibuku. Itu nyanyian. Nyanyian, saya lupa nama artis yang nyanyi. Mari bapak-bapak, Pak Yohanes, Auri, ada komen kah? Saya pas lihat nama bapak di sini. Halo. Halo. Atau siapa ya yang bisa di-mute dulu? Mana bapak-bapak yang mau komen? Ada bapak-bapak kan? Pak Lukas ada. Ya. Tadi Pak Yohanes ada. Siapa lagi? Ya. Ada banyak keluarga-keluarga di sini kok. Ayo siapa yang mau komen? Silakan. Biar bikin hangat sedikit dulu, Pak. Mau diampuni? Mau diterima lagi? Atau ceraikan saja? Ceraikan saja. Ayo. Mau diampuni. Silakan. Pak Lukas. Iya. Ya. Kalau kejadian yang sama itu saya yang alami, ini Pak Lukas siapa nih? Barangkali akan Pak Lukas Dias. Ini Pak Lukas Dias. Iya. Silakan. Barangkali akan sulit bagi saya untuk bisa menerima kembali, Pak. Iya. Iya. Kalau apa namanya? Kalau tidak salah juga dalam perjanjian lama itu, Musa pun bisa semacam surat cerai yang Musa bisa berikan kalau di antara pasangan itu ada yang berselingkuh atau punya pasangan lain. Kalau kita kembali kepada konteks yang ini representasi dari kasih Allah. Mau nggak mau tidak mau, Hosea harus melakukan itu. Iya. Ya, saya kira itu pendapat saya, Pak. Terima kasih, Pak Lukas. Pendapat Pak Lukas sangat manusiawi. Artinya sudah disakiti, ya udah lebih baik pisah saja. Nah, sangat manusiawi. Cuma konteks kita, ini cara Allah untuk mau merubah umatnya. Mau menunjukkan kasih Allah. Oke, itu Pak Lukas. Sangat manusiawi. Dan itu yang sering terjadi. Pak Yohanes, boleh sumbang pikirkah? Ya, memang ya, Pak Pendeta. Ya. Kalau kita lihat memang itu sangat berat ya. Nah, tetapi kita diajarin untuk berbaik hati, mengampuni. Mengampuni itu jalan keluarnya. Sehingga mungkin kalau saya akan mengampuni untuk kembali.
Pak Yohanes sama dengan Hosea. Menebus, menerima lagi, kembali lagi. Nah, baik. Jadi itu yang mau disampaikan Pak Yohanes. Satu lagi. Saya pingin Pak Gultom. Orang Batak ini pandai berbicara. Silahkan Pak Gultom. Tiga bapak dulu malam ini ya, 3 bapak. Kalau saya sangat sulit untuk memaafkan hal seperti tersebut, Pak Pendeta. Sulit ya? Sulit sekali. Sulit sekali. Oke, cukup Pak. 3 bapak, 2 mengatakan sulit sekali, susah. Ya. Tapi seorang bapak, Pak Yohanes, masa kita tidak bisa mengampuni? Nah, Pak Yohanes mau katakan, Tuhan Yesus saja mau mengampuni kita. Oke, baik. Sekarang 3 ibu lagi. Ibu-ibu, siap? Pertanyaannya begini. Jika ibu-ibu disakiti oleh suami, tahu persis, bagaimana solusinya? Mau menerima dan mengampuni suami lagi, kembali hidup rukun, atau cerai saja? Saya mau dengar jawaban dari ibu-ibu. Saya mau langsung saja, ibu-ibu ini enggak usah ditembak langsung ya. Silakan, ibu siapa yang mau bicara duluan? Ibu siapa? Luis. Ibu? Luis Hutauruk. Ibu Hutauruk, Ibu Luis. Silakan Bu Luis Hutauruk, silakan. Saat ini kita sedang berbicara mengenai Alkitab. Iya. Alkitab itu adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Jadi ada rencana di dalam Alkitab itu untuk kita semua. Amin. Bagi saya, ini urusannya bukan lagi mengenai diri saya sendiri kalau itu terkena pada diri saya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk menerima itu, supaya rancangan Tuhan yang tidak gagal. Karena rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Saya disiapkan, semuanya disiapkan, ke depannya disiapkan secara komprehensif. Tidak 1 butir, tidak 2 butir, tidak 3 butir, semuanya secara total, komprehensif. Di depannya, di ujungnya sudah siap semua segala kebaikan dan itu akan terjadi. Jadi kalau itu Tuhan inginkan supaya saya lakukan, saya pun sudah disiapkan. Sehingga saya pun karena disiapkan akan maju dengan menerima apa adanya suami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Waduh, saya senang mendengar jawaban ini. Tuhan sudah mempersiapkan aku menghadapi semuanya. Apapun yang akan terjadi, Tuhan sudah persiapkan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Ya kan, Bu Lui? Yes, total. Absolutely 100%. Itu 100%. Ini jawaban seorang ibu. Beda ya dengan bapak-bapak tadi, 2 bapak tadi. Ini ibu. Ini jawaban ibu. Bukan jawaban yang emosional. Tapi ini keluar dari hati yang tulus berdasarkan Alkitab. Nah, oke. Ibu Lui, sudah. Saya pindah ke ibu yang lain. 2 lagi. Ibu siapa? Saya udah mau tunjuk. Silakan. Ines. Ibu siapa? Bu Ines. Bu Ines. Ini pernah saya kenal. Aduh, teman sepelayanan kalau saya khotbah di Nazaret ini. Silakan Bu Ines. Mau ceraikan saja atau mau mengampuni karena ada pertimbangan keluarga, pertimbangan anak-anak, dan kasih Kristus? Silakan ngomong sejadi-jadinya. Aduh, sebagai wanita yang disakiti
udah pasti itu susah ya Pak Pendeta. Betul. Tapi kan kita punya Tuhan. Sebagai perempuan Kristen yang dikasihi Tuhan, kita harus mengampuni. Kan kita penuh kasih Pak Pendeta. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya, itu aja. Tapi maksud Ines itu nggak mudah kita untuk memaafkan, itu memang nggak mudah. Karena kan kalau wanita itu lebih banyak di perasaannya ya. Ya. Itu. Okay. Maksudnya kita kalau mungkin sama laki-laki mungkin dengan logika. Tapi kalau kita itu pasti perasaannya itu tersakiti Pak Pendeta. Aduh. Sakitnya tapi kita harus. Ya, terima kasih. Makasih Bu Ines. Aduh, aku senang banget ya. Nah, oke. Jadi sudah 2 wanita, ibu. Yang satu tadi bilang Tuhan siapkan, dan yang kedua Ibu Ines bahwa Tuhan penuh kasih. Masa kita tidak bisa kasihi suami kita? Masa kita tidak bisa ampuni dia? Nah, sekarang ibu yang ketiga. Silakan. Siapa? Saya tidak mau bilang ibunya. Ibunya sendiri aja. Seperti tadi. Silakan. Silakan. Ibu satu lagi. Satu ibu lagi. Satu ibu lagi. Adakah? Malu-malu kita? Ibu. Saya Ibu Dias, Pak. Siapa Bu? Ibu Silakan. Dias. Ibu siapa? Bu Dias. Bu Dias. Oh ya, sama aja. Tadi Bapak ngomong, sekarang Ibu ngomong. Silakan, bagus supaya Pak Dias juga dengar. Ya, silakan. Iya Pak, kalau saya ya hampir mirip Ines. Memang kalau terjadi sama saya seperti itu memang sangat sulit ya Pak untuk memaafkan. Tapi melihat firman Tuhan kembali. Mami, habis dan ibadah. Bentar dulu saya. Melihat firman Tuhan kembali bahwa hanya maut yang memisahkan. Memang secara logika nggak bisa Pak, tapi harus Pak, karena itu menyangkut hubungan suami istri juga. Nah, bagaimana kalau kita tidak memaafkan, pasti itu juga efeknya sampai ke hubungan yang tidak baik gitu loh Pak, ke hubungan suami istri. Oleh karena itu ya berdoa dan berdoa hingga mampu memaafkan dengan setulus-tulusnya. Oke, terima kasih Pak Dias. Itulah pengakuan yang tulus dari istri Bapak. Bapak mau cabut solusi Bapak tadi, ataukah Bapak mau tetap mempertahankan solusi itu? Ibu udah ngomong kayak begitu. Gimana Bapak? Udah cabut Pak. Cabut. Cabut. Pak Eden sama Ibu, ya. Nah, ini anak-anak muda ini rekan saya. Pak Eden ngomong dulu Pak Eden. Coba mengcombine dua pihak tadi, suami istri. Saya percayakan Bapak, kalau Bapak sekarang pendeta nih ya, pendeta. Saya tahu kok sudah sering melayani. Bapak sebagai pendeta, bagaimana dua kubu ini tadi? Bapak berusaha menyatukan pandangan-pandangan mereka dan memberikan solusi. Silakan Pak Eden. Ya Pak Pendeta Rudi, saya melihat ada dua perbedaan yang saling disatukan dan menyatukan. Walaupun itu susah berjalan bersama, kiri dan kanan, tapi tetap satu tujuan. Sehingga mereka berhasil menyamakan pemahaman yang berbeda untuk satu tujuan, walaupun berbeda, tapi karena satu tujuan, akhirnya memang terjadilah harmonisasi tersebut terlepas pada pendirian masing-masing. Pada intinya apa? Pada intinya sepanjang ada komunikasi, maka terjadilah harmonisasi. Atau mungkin juga tidak. Tapi yang penting harus ada komunikasi terlebih dahulu. Kalau ada pendiriannya masing-masing. Gitu Pak Pendeta.
Terima kasih. Bapak Ibu, saya mau tekankan yang baru disebut Pak Eden. Harus ada komunikasi. Saya mau tekankan komunikasi dengan Tuhan dan komunikasi dengan pasangan. Nah, ini perlu. Ya, jangan cuma dengan pasangan aja. Kalau dengan pasangan ya namanya orang sudah disakiti ya, sudah tidak mau lagi terima telepon, sudah delete semua nomor-nomornya, sudah blok semua nomor-nomornya. Nah, itulah manusia. Tapi perlu ada komunikasi lagi dengan Tuhan. Memelihara komunikasi dengan Tuhan akan melahirkan komunikasi yang lebih baik dengan pasangan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, setiap orang, setiap suami istri yang malam ini mengikuti pemberitaan firman ini harus berkata amin untuk suaminya dan untuk istrinya. Walaupun berat, ya, Hosea dia nabi, ya, disuruh menikah dengan perempuan sundal. Dia ikuti, dia lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada rasa malu, ya, atau kepada manusia. Dia lebih taat pada Tuhan. Jadi malam ini kita mendapat satu pelajaran berharga dari pemberitaan firman ini, yaitu kita harus lebih taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan berarti taat pada firman-Nya. Ketiga ibu tadi dan juga bapak-bapak yang memberikan jawaban yang luar biasa bagusnya, ya, itu bertolak dari firman Tuhan. Tuhan mempersiapkan, Tuhan mengampuni, Tuhan menyediakan. Jadi luar biasa ibu dan bapak sekalian. Jikalau kita saat ini berada dalam gumulan-gumulan seperti ini, nasihat Hosea, firman Tuhan pada malam ini, Tuhan memakai Nabi Hosea. Bagaimana dia harus membayar lagi atau menebus lagi Gomer sebagai istrinya. Semua yang dialami oleh Hosea mau menggambarkan inilah Tuhan. Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang maha pengampun. Tuhan yang maha mengasihi umatnya. Walaupun sudah disakiti, ya, tetapi Tuhan mau terima lagi. Dan itu terjadi di dalam diri Yesus. Walaupun dia dibunuh, dia mati oleh dosa-dosa kita, tetapi Tuhan Allah membangkitkan dia, menghidupkan dia untuk menyelamatkan kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang berat kehidupan rumah tangga Hosea, tetapi inilah cara yang Tuhan tempuh untuk memberi didikan kepada bangsa Israel, supaya mereka berubah. Dan pada akhirnya kita lihat, ending daripada rencana Tuhan, yaitu bangsa ini kembali lagi. Dan Tuhan tidak menolak mereka. Tuhan menerima mereka dengan kasih. Ini juga yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Saya rasa Bapak Ibu tadi sudah berbicara. Kalau masih ada yang kurang jelas, yang mau ditanyakan, silahkan sebelum kita mengakhiri renungan ini. Ada? Yang ngomong langsung dengar. Mari, Bu Adolfina. Bu. Pak Pendeta, saya Ibu Poyo. Oh, Bu Poyo. Mari, Ya. Bu Poyo. Iya, silakan Bu Poyo. Mari, Bu. Aduh. Ya, saya mengalami sendiri. Oh, ini pengalaman. Silakan, Bu. Suami saya pernah berselingkuh, bahkan diberkati. Tetapi dia kembali lagi ke saya, tapi saya terima. Karena kita kan sudah diampuni oleh Tuhan saya. Jadi kita harus mengampuni kalau orangnya juga sadar bahwa dia itu sudah melakukan hal itu. Jadi saya terima dia. Sekarang dia sudah almarhum. Jadi saya terima dengan sukacita. Ya itulah, sebagai orang yang sudah diampuni harus mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita.
Terima kasih Bu Poyo. Sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, kita juga harus mengampuni. Luar biasa Bu Poyo, tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi ini benar-benar dialami oleh Ibu Poyo. Terima kasih Bu Poyo, pengalaman yang indah yang bisa menguatkan kita semua. Karena Ibu tidak hanya berbicara, tetapi juga mengalami dan justru menerima dengan penuh kasih. Asal mau bertobat, asal mau sadar. Saya urus sampai dia di itu, saya urus yang benar. Ya, karena dia terima kasih. sakit. Terima kasih Bu Poyo. Ya. Tuhan berkati Ibu. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang malam ini mendengar percakapan ini, pembacaan firman dan diskusi singkat. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, yang terus mengasihi umatnya. Dia akan menaungi keluarga kita, dia menjaga kita dengan kasih setia. Kalau Tuhan sudah menjaga kita dengan kasih setianya, maka mari kita hidup juga dalam kasih setia dengan pasangan, dengan sesama kita. Dan kita percaya Tuhan memberkati, melindungi perjalanan hidup keluarga kita dari hari ke hari. Ada amin? Bapak Ibu, amin? Amin. 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 Tuhan berkati. Baik. Selanjutnya kita masuk dalam saat teduh. Sebagai jawaban jemaat, kita akan menaikkan pujian. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besar kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. Samudra luas dan kering melukis kasih-Nya, dan tangan langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga kan kawin lagi di Cirebon, ditinggalin dia. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan atas penyertaan Tuhan. Kami jemaat Nazaret dapat mengambil bagian dalam ibadah keluarga malam ini.
Terima kasih Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah pengalaman keluarga Hosea menjadi catatan penting, nasihat bagi kami semua. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jika ada keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan, biarlah Tuhan tolong mereka, tunjukkan jalan keluar yang terbaik, dan biarlah kasih-Mu senantiasa menaungi ya Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi setiap bentuk pelayanan di Jemaat Nasaret. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Henry Yakob, bersama keluarganya. Tuhan jaga lindungi, beri kekuatan kesehatan. Tuhan berkati juga para presbiter, diaken penatua, unit-unit misioner yang ada di GPB Nasaret, siapapun yang memberi diri untuk melayani jemaat ini, tim multimedia, dan majelis bertugas yang sudah melayani malam ini, Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa juga bagi pegawai kantor GPB Nasaret, Tuhan juga berkati mereka dalam tugas-tugas yang mereka laksanakan. Proses penyelesaian tanah waru, Tuhan tuntun dan pimpin, supaya tepat pada waktu Tuhan semua berjalan dengan baik. Kami serahkan jemaat ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, juga yang ada dalam pemulihan atau yang sudah lanjut usianya. Kami teringat mendoakan Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els de Fretes Ratulangi, Diaken Doni Erdien, Kesia Miracle Lumi, Ibu Yudit Tambunan Merlisa, Mirela Priscilla Yusuf, Ibu Novita Setiadi Adam, Monica Agustina, Ibu Vike Yakobus Hondo, Bapak Rega, Ibu Titin Nugroho Said Sujud, Bapak Denny Adam, Ibu Rinda Fretes, Bapak Niko Palar, Adik Yosial Untungan, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Teliwenas Pelealu, Ibu Poyo Oleh, Bapak Konrad Kiriweno, dan juga jemaat-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebut namanya. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan ya Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami teringat mendoakan sesama kami yang mengalami bencana alam di Indonesia. Tuhan jaga, lindungi mereka, ringankan beban yang ada. Bapa yang kekal kudus, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami minta kuasa Roh Kudus selalu menjaga dan menaungi kami siang dan malam ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami minta dengan iman yang sungguh. Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita
dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita doakan persembahan syukur ini. Kita berdoa, Tuhan Yesus Maha Pengasih, inilah persembahan kami.
Terima dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan ini, agar dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 5 Mei 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Sakramen Baptis. Pelayanan sakramen baptisan akan diadakan pada setiap minggu ke-1 dalam ibadah minggu jemaat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat 2 minggu sebelum pelaksanaan. Katekesasi reguler 2021-2022. Pembinaan katekesasi reguler periode 2021-2022 telah dibuka dan akan segera dimulai. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekesasi reguler, dapat mendaftarkan diri, mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret pada setiap hari kerja. Dimohon Korsek-Seksek turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Ibadah Pelkat PKLU, pengurus persekutuan kaum lanjut usia PKLU mengundang seluruh anggota Pelkat PKLU untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU pada hari Sabtu 8 Mei 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan tema Hidup Kita Diperbaharui oleh Allah, Hosea 6 ayat 7, Hosea 7 ayat 2. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Alset Raprap. Ibadah Pelkat GP, ibadah Gerakan Pemuda akan dilaksanakan hari Sabtu 8 Mei 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan tema Hayo, Tuhan tahu loh. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Stera Gerich. Bulan Keluarga Anset 2021. Dalam bulan Mei 2021, merupakan bulan keluarga GPIB Jemaat Nasaret dengan tema Keluarga Enset, keluarga yang siap melaksanakan misi Allah. Pada Minggu 9 Mei 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dilaksanakan dengan tema Keluarga yang Dipulihkan. Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 6. Pemberita firman Pendeta Siska Velubun Tuana Kota. Program bantuan biaya pendidikan formal D1, D3, S1. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret melalui Komisi PBSDI PPK mengadakan program bantuan biaya pendidikan formal D1, D3, S1 untuk warga jemaat tahun program 2021-2022. Dana yang akan diberikan setiap bulan Rp1 juta per orang. Persyaratan mengikuti program ini. 1. Terdaftar sebagai jemaat GPIB Nasaret. 2. Bagi lulusan SMU, SMK maksimal 2 tahun terakhir 2019 atau yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa. 3. Nilai rata-rata kelulusan 75 untuk calon mahasiswa baru, IPK minimum 2,75 untuk mahasiswa. 4. Lulus seleksi dan wawancara oleh tim. 5. Menyelesaikan pendidikan dalam kurun waktu 2 semester bagi D1, 6 semester bagi D3, 8 semester bagi S1, terhitung sejak tanggal masuknya. 6. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti program ini, mohon mengisi, melampirkan, dan menyerahkan dokumen ke kantor Majelis Jemaat GPIB Nasaret. 7. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti program ini, mohon mengisi, melampirkan, dan menyerahkan dokumen ke kantor Majelis Jemaat GPIB Nasaret. 8. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti program ini, mohon mengisi, melampirkan, dan menyerahkan dokumen ke kantor Majelis Jemaat GPIB Nasaret.
persyaratan administrasi sebagai berikut. 1. Mengisi formulir yang tersedia di kantor majelis jemaat. 2. Menyerahkan A. Pas foto ukuran 3x4 1 lembar. B. 1 lembar kopi KTP, kartu mahasiswa, akte lahir, surat baptis, surat CD, jika sudah CD. C. 1 kopi lembar bukti penerimaan sebagai mahasiswa baru bagi yang mulai kuliah di tahun 2021 atau 1 kopi IPK semester terakhir bagi yang sudah mahasiswa. Catatan, kuota terbatas 2 orang. Pemberita firman malam ini, Pendeta Rudi Ririhena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, pujian keluarga Latumeri Samandang, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Kembalilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangka diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih ibadah kita sudah berlangsung dengan baik. Selamat malam Mbak Pendeta.